Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor ya. Hari ini ISG nya merah ya, 0,43%, ditutup di level 7129, sekian ya. Ada 262 saham naik, 253 saham turun, dan 174 saham tidak bergerak ya. Market capnya hari ini 9.363 triliun ya. Dan hari ini ada pembelian asing, net foreign pay nya 761 miliar. Jadi selama seminggu ini ada net foreign pay 3,4 triliun rupiah ya. Jadi lumayan ya, masih ada dana asing masuk ya. Kita lihat sama apa saja dibeli asing hari ini. Ada Bank BCA, TLKM, ASII, BMRI, dan ICBP ya. Terus di net foreign sale-nya hari ini ada Bank BRI, AMRT, TOWR, Tepik, dan Indosat, yaitu dia saham yang dibeli dan dijual asing hari ini. Terus di top gainersnya hari ini 5 besar ada Rafi, BNPR, MDLN, PP Pro ya, PP Property, dan ASLC ya. Ini apa, properti dan real estate pada naik ya. Terus di top lossernya ada MMS, ada Bumi, JAR, MTEK, dan KRIA ya. Itu dia top gainers dan top losser hari ini menurut data dari RTI Business. Ya, di video kali ini kita akan bahas sekilas saham PNPR ya, kenapa mendadak bangkit hari ini ya. Kita lihat dari investor.id. Tidur pulas 5 tahun saham Bakri dan Brothers ini BNPR mendadak bangkit, ada apa ya? Ya, kita langsung saja. Setelah tidur, kita baca dulu ya. Setelah tidur hampir 5 tahun, saham PT Bakri and Brothers BNPR mulai bangkit ya. Bahkan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Jumat hari ini ya, tadi ya, saham BNPR menguat hingga arah ya di level 59 rupiah ya. Harga tersebut merupakan level tertinggi saham BNPR hampir 5 tahun ya, terakhir sejak 10 September 2018 ya. Ya, berdasarkan datanya tersebut merupakan tertinggi ya sejak 10 September 2018. Lonjakan harga saham BNPR juga terjadi pada Kamis 11 Agustus lalu, ditutup nyaris ARB atau menguat 4 rupiah menjadi 54 rupiah ya. Ya, berdasarkan data saham BNPR ini sudah mulai bangkit pada April 2022 lalu. Saat itu harga saham BNPR sempat menguat ya hingga level ke 56 ya pada 18 April 2022 ya. Namun sejak 21 April 2022 saham BNPR kembali bobok lagi di level 50 ya. Lalu aksi korporasi apa saja sih yang sedang dilakukan Bakri and Brothers yang berimbas terhadap pergerakan harga sahamnya? Ya, berdasarkan keterbukaan informasi manajemen beberapa waktu lalu, Bakri and Brothers tengah memacu bisnis baru untuk menjaga momentum pertumbuhan. Ya, sepanjang tahun lalu perseroan berhasil mencetak laba bersih di atas 98 miliar dibandingkan tahun 2020, di mana buku perseroan berada dalam posisi negatif 930 miliar ya. Jadi dari 930 miliar minus jadi plus ya 98 miliar ya. Dan perseroan melalui anak usahanya yaitu PT VKTR Teknologi Mobilitas secara khusus menangani pengadaan dan pengembangan proyek bus listrik bersama PT Transportasi Jakarta Transjakarta dan PT Mayasari Bakti ya. Secara resmi telah mengoperasikan sebanyak 30 unit bus listrik untuk melayani kebutuhan transportasi sehari-hari di ibu kota Jakarta ya. Ya, karena seiring dengan bangkitnya lagi transportasi, maka melalui anaknya ini BNPR mengembangkan bus listrik ya. Ya, Bakri Auto Parts melalui unit bisnisnya VKTR telah menaikkan nota kesepahaman dengan British Volt untuk menggarap proyek nikel sulfat di Indonesia ya. Jadi ini alasan kenapa sahamnya bangkit ya, karena BNPR ini melalui anaknya ya Bakri Auto Parts itu akan menggarap proyek nikel sulfat ya. Bakri Auto Parts ini adalah anak usaha BNPR, perusahaan investasi yang dikendalikan grup Bakri ya. Bakri and British Volt telah menaikkan nota kesepahaman atau MOU untuk menggarap proyek ini ya. VKTR yang bergerak di bidang manufaktur elektrifikasi
transportasi dan ekosistem telematika kembali melakukan kerjasama strategis dengan institusi pendidikan ya. Setelah sebelumnya dengan PENS, kini VKTR melalui menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Universitas 11 Maret Surakarta ya, UNS Surakarta ya, Solo ya. Penandatanganan MOU ini dilakukan untuk mendukung pembangunan laboratorium penelitian dan pengembangan teknologi baterai dalam bidang transportasi secara jangka panjang dan berkelanjutan. Pembangunan laboratorium ini bertujuan untuk inovasi dalam pengembangan teknologi baterai kendaraan listrik dan menjadi pusat pengujian terhadap baterai listrik baik untuk memperkaya iptek dalam negeri ataupun kebutuhan komersil ya. Perseroan juga masuk industri energi baru terbarukan ya. PT Helio Sinar ya, anak usaha PT Bakri Power yang juga berada di bawah BNBR, tengah melakukan kerjasama dengan PT PLN dalam proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya hybrid di Desa Parak, Bontomanai, Selayar, Sulawesi Selatan ya. Jadi buat teman-teman yang di Sulawesi Selatan atau di Kabupaten Selayar ya, ini akan dibangun proyek pemasangan pembangkit listrik tenaga surya ya, hybrid. PLTS hybrid di Selayar ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 1,3 MW peak dan segera beroperasi dalam waktu dekat ya. Pembangkit listrik ramah lingkungan ini akan menjadi sumber listrik tambahan bagi PLTD dengan tambahan total kapasitas terpasang 13 MW di Pulau Selayar yang saat ini yang telah beroperasi untuk dimanfaatkan oleh 27.892 pelanggan PLN di Kabupaten Selayar ya. Bakri & Brothers berhasil menorehkan kinerja keuangan yang positif sepanjang 2021. Perseroan meraih laba bersih di atas 98 miliar, sementara sepanjang tahun sebelumnya buku perseroan berada dalam posisi negatif ya. Ya, bisa dilihat lagi laporan keuangannya untuk yang berminat membeli saham BNBR ini, Bakri & Brothers. Ya, tadi volumenya 600 juta ya, 659 juta sampai menyentuh 59 ya. Ya, itulah kenapa saham BNBR hari ini dan kemarin naik ya, dengan volume yang besar ya. Apakah besok akan naik lagi? Apakah akan arah lagi ya? Ya, kita nggak tahu ya. Tapi menurut sesuai dengan data-data yang dibeberkan, informasi yang dibeberkan, yang kemungkinan akan mengikuti ya jika memang kinerjanya itu bagus ya, dan memang kalau nanti terbukti dan menambah penghasilan lagi ya, nanti harga sahamnya akan mengikuti naik ya, mungkin bisa ke 100 ke 200 ya, kita nggak tahu ya. Ya, itu saja untuk di video kali ini, kenapa saham BNBR bangkit ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terus dukung channel ini agar terus memberikan video-video bermanfaat untuk saham-saham yang berpotensi naik ataupun saham-saham yang layak dikoleksi ataupun ditabung, diinvestasikan. Ya, silakan tulis di kolom komentar jika ada saran saham apa yang akan dibahas di video di channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Semoga di pekan depan kita diberikan cuan yang lebih besar ya, diberikan cuan konsisten, cuan bersama-sama ya. Ya, semoga ya, kita berdoa saja ekonomi bisa membaik, IHSG-nya tembus ke 7.300. Ya, salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.